Halo teman Panscape, bertemu lagi bersama Mang Ade, tentunya di ruang Mang Ade. Di mana episode kali ini mungkin berbeda, kita berada di alam agar lebih menarik lagi. Teman Panscape, mungkin dalam kesempatan kali ini, Mang Ade tidak mengundang orang atau tidak mengundang tokoh yang akan menginspirasi teman Panscape semua. Tapi di episode kali ini, Mang Ade akan memberi motivasi kepada teman-teman Panscape sekalian. Mang Ade akan berbagi pengalaman tentang usaha, bisnis, dan modal. Mungkin teman Panscape semua ada terbersit atau terpikir untuk melakukan suatu usaha karena termotivasi mungkin dari YouTube atau referensi lain yang membangkitkan semangat untuk berusaha. Cuman satu pasti, mau usaha tapi nggak ada modal pasti. Anda pasti bingung, pengen usaha tapi tidak ada modal. Nah, tapi Mang Ade dalam kesempatan kali ini tidak akan membahas itu. Mang Ade akan membahas mau usaha modal banyak, besar. Nah, di dalam judul ini Mang Ade juga garis bawahi modal yang menghancurkan usaha. Bagaimana kelanjutannya? Yuk, ikutin terus di ruang Mang Ade. Di kesempatan kali ini, Mang Ade akan berbagi pengalaman usaha yang Mang Ade jalankan. Jadi begini teman Panscape, meskipun kita punya modal banyak, tapi tetap itu tidak menjamin untuk menjadi usaha kita akan sukses. Kenapa? Karena justru modal itu akan menjadi bumerang buat kita. Jadi begini, contohnya, kita mau usaha, ya kan? Karena modal kita banyak, kita mempunyai stok uang banyak, jadi kita menjalankan usaha itu akan gegabah. Kita ambil satu contoh, kita akan usaha mendapat referensi dari YouTube, dari Facebook, atau dari teman dekat kita. Nah, biasanya akan ngobrol, sharing sama kita, nih ada suatu usaha begini-begini, keuntungan dan sekian. Nah, kita tuh kalau mau menjalankan usaha, jangan melihat untung dulu teman Panscape, tapi kita harus usaha itu kita harus survei yang mendalam dulu, terus harus ngambil dulu referensi betul enggak seperti ini, terus kita harus mengenal barang dan produk yang akan kita jual atau yang akan kita beli. Jadi jangan gegabah teman Panscape, karena kita modal besar kita gegabah, nah itulah yang akan menjadi bumerang. Maka dari itu, ikuti terus di ruang Mang Ade. Misal satu usaha, karena kita tuh emang perlu, perhitungan yang tepat perlu. Biasanya kita nulis di atas kertas dulu. Satu contoh yang pernah Mang Ade geluti dalam bidang usaha kelapa, teman Panscape. Siapa yang tidak kenal dengan kelapa? Siapa yang tidak pernah menggunakan kelapa? Pasti teman Panscape semua pernah menggunakan kelapa. Jadi begini teman Panscape, karena saat itu modal Mang Ade berlimpah, banyaklah bisa dikatakan. Ada seorang teman yang asli Pandeglang, teman lama sebetulnya itu, bertemu dengan Mang Ade dan sharing tentang usaha. Dia lagi nggak kerja, sharing tentang usaha. Mang Ade, bagaimana kalau kita usaha kelapa? Nah, kata teman Mang Ade, gimana? Jadi di Pandeglang itu kelapa ini melimpah teman Panscape. Dengan harga jual di Pandeglang 2.500 per butir teman Panscape. Kemudian besoknya Mang Ade riset ke pasar, riset kepada konsumen. Harga kelapa di kota per butir pengepul menerima
4.500 teman Panscape. Kemudian Mang Ade survei lagi langsung konsumen. Ternyata satu butir kelapa dihargai Rp7.000. Maka dengan pemikiran Mang Ade, seandainya kita main di partai besar, beli 2.500, jual ke pengepul 4.500, berarti ada margin 2.000. Margin 2.000 taruhlah untuk pemula. Mang Ade saat itu membeli 1.000 butir kelapa. Nah, 1.000 butir kelapa dikali keuntungan 2.000 akan menghasilkan 2 juta teman Panscape. Karena kotanya tidak terlalu jauh, ongkos transport hanya 500.000. Berarti Mang Ade dapat 1.500.000 per satu pengiriman dalam kertas teman Panscape ya, itu masih dalam kertas. Nah, terus dalam seminggu kita akan melakukan pengiriman sebanyak 3 kali teman Panscape. Jadi kalau diperhitungkan 3 kali 1.500.000, maka akan menghasilkan 5 juta per minggu. 5 juta per minggu kali 4, 20 juta per bulan. Sangat menggiurkan teman Panscape, betul tidak? Tapi di dalam kenyataannya teman Panscape, di lapangan sangat berbeda. Untung saat itu Mang Ade hanya melakukan 1 kali pengiriman. Mang Ade ke Pandeglang, langsung survei lokasi, pengen tahu kan? Angkutlah 1.000 butir kelapa, dikirim ke kota. Mang Ade berpikiran biar cepat nih, karena pemula ya. Mang Ade mengirim kepada pengepul yang telah Mang Ade janjikan, yang menerima kelapa itu 4.500. Begitu sampai ke pengepul, ternyata di pengepul teman Panscape, kelapa itu disortir kembali. Dari 1.000 butir kelapa, ternyata pengepul hanya menerima 300 butir kelapa teman Panscape. Kenapa? Ternyata yang 700 butir kelapanya itu, kata pengepul, tidak matang dan tidak muda, sehingga kelapa itu jarang orang yang menggunakan. Jadi untuk pengepul di sana hanya memilih yang tua. Sedangkan kalau muda mungkin bisa kita dijual kelapa muda. Ini kelapanya tuh tidak kemana-mana, jadi tua enggak, muda enggak. Nah, banyak Mang Ade memetik pelajaran di sini. Mungkin penjual yang di Pandeglang juga karena Mang Ade orang baru, dikasih barang sembarangan, Mang Ade enggak tahu kan. Akhirnya rugi teman Panscape. Untung hanya sekali. Kalau di atas kertas Mang Ade, penghasilan dari jual beli kelapa 20 juta per bulan. Tapi kenyataan di lapangan berbeda. Nah, Mang Ade punya satu trik dan tips untuk mengatasi usaha seperti itu. Jadi sekali lagi Mang Ade tekankan di sini, jangan karena kita punya modal banyak melakukan usaha langsung yang jor-joran, yang besar-besaran. Nah, ini menurut pemikiran Mang Ade teman Panscape. Jadi, kalau untuk memulai suatu usaha, biarpun kita punya modal banyak, kesampingkan dulu modal kita. Simpan dulu modal kita. Kita harus benar-benar masuk ke dalam suatu usaha yang akan kita usahakan. Misal, usaha kelapa. Nah, kita coba bekerja. Seolah-olah kita nggak punya modal, nggak punya uang, kita melamarlah ke pengepul kelapa itu. Kita benar-benar lelondokan bekerja di tempat pengepul kelapa itu, sehingga kita akan tahu jenis kelapa apa, pengolahannya seperti apa, terus jualnya kemana, menyortir kelapa seperti apa. Dengan kita bekerja di tempat pengepul itu, maka kita akan tahu segalanya dan survei kita akan sangat mendalam teman-teman. Atau mungkin kita bisa bekerja di Pandeglang sebagai penjual kelapa. Dari mulai memetik kelapa, menyortir kelapa, channel-channel kita untuk penjualan kelapa, kita pelajari semua.
dengan cara kita bekerjalah di tempat pengepul kelapa itu, teman-teman. Mungkin itu tips dari Mang Ade, sehingga kita dapat menuju kesuksesan yang usaha yang akan kita lakukan itu, teman Panscape. Dengan modal besar, fondasi usaha kita telah kuat, insya Allah maka akan berjalan usaha kita. Demikian teman Panscape, motivasi tukar pikiran dengan Mang Ade. Mudah-mudahan di session kali ini dapat menginspirasi teman Panscape semua. Oke teman Panscape, tetap semangat, jaga kesehatan, dan pesan Mang Ade, lakukanlah usaha apapun itu, tetapi yang halal teman Panscape. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa menginspirasi teman Panscape. Sekali lagi, bahwa Panscape something.